Doa usai sembahyang. Dulu saya tukang menyadap nira lontar, Nak Alip. Begitu Lektar memulai kisahnya, sambil membenarkan posisi badannya yang kurus bersandar di tiang masjid. Semuanya tiba-tiba saja berubah. Pandangan Lektar menerawang jauh, menjangkau langit yang jernih di atas perbukitan kapur. Kalau Pak matanya yang keriput mengerjap-ngerjap ketika bulir-bulir air mulai membasahi bola matanya. Tanpa bermaksud menyela, Alip mengalihkan pembicaraan yang mulai diselimuti mendung. Lektar, mau saya ambilkan minum? Sebentar ya. Mboten usah repot-repot, Nak Alip. Lektar mengusap kedua matanya. Ia mulai akrab dengan santri baru yang bernama Alip itu. Ia merasa menemukan seorang anak dalam diri Alip, sehingga ia dengan mudah menceritakan kisah hidupnya. Padahal, selama ini ia menyimpannya rapat-rapat. Monggo, Lik, teh hangat dari warungnya Bik Mun. Sekalian ada tempe dan pisang goreng. Nah, Alip ini kok jadi repot. Gak apa-apa, Lik. Sekalian menemani sampean, mumpung belum ada kegiatan di pondok. Setelah menyeruput teh dan menikmati jajanan yang dibawakan Alip, Lektar kembali mengenang masa lalunya dengan suasana yang lebih nyaman. Saat itu, saya masih tangkas memanjat pohon lontar. Mata Lektar kembali menerawang ke arah Bukit Kapur di sebelah timur pesantren yang banyak ditumbuhi pohon lontar. Lontar atau siwalan alias ental memang banyak ditemui di pesisir utara Jawa Timur. Pohon ini banyak dimanfaatkan masyarakat lokal untuk disadap niranya sebagai bahan gula Jawa maupun diminum saat masih fresh, namanya legen. Buah ental yang muda sering dibuat sebagai isian dawet yang dijajakan di pinggir jalan. Pohon dari jenis palem-paleman ini sangat tinggi dan para penyadap biasanya memanjat tanpa bantuan alat pengaman. Tentu saja risikonya sangat besar bila sampai terjatuh. Ketika hendak turun dari salah satu pohon yang tinggi, saya terpeleset, jatuh menghantam tanah. Alip terdiam mendengarkan kisah Lektar. Ia mencoba berimajinasi tentang seseorang yang jatuh dari ketinggian, namun secepatnya ia tepis. Ia tidak sanggup membayangkan kengerian. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Entah apa yang terjadi kemudian. Saat saya membuka mata, saya mulai sadar sudah berada di dalam rumah. Terdengar suara orang-orang gaduh di sela tangisan beberapa perempuan. Rasa nyeri kemudian menjalari sekujur tubuh. Muncul bayangan-bayangan peristiwa buruk di benak Alip. Ia turut berempati atas kecelakaan yang dialami Lektar, tapi tak sepatah kata pun terlontar dari mulutnya. Alip tak sanggup membayangkan bagaimana sakitnya jatuh dari pohon lontar yang sangat tinggi. Apalagi kondisi tanah di sekitarnya adalah bebatuan kapur yang keras. Kemudian saya mulai menyadari bahwa kedua kaki saya tak dapat merasakan apa-apa. Tak dapat digerakkan sama sekali. Kaki saya lumpuh total. Lektar meraba-raba kakinya, kemudian menyeruput teh beberapa tegukan. Alip masih betah mengikuti perjalanan hidup Lektar. Bagaimana ia menjalani pengobatan, namun tidak banyak hasilnya. Bagaimana ia bersusah payah bekerja mencari rezeki untuk keluarganya,
Hingga sekarang ini, ia hanya bisa tinggal di masjid. Sebisanya ia membantu takmir masjid, menyapu dan mengepel lantai, menggulung karpet, menata kitab suci dan buku-buku, serta pekerjaan ringan lainnya. Ia kerjakan semuanya dengan duduk. Ia tidak meminta upah untuk itu, tetapi pengurus masjid tetap memberinya uang sekedarnya. Lekdar memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki anak sulungnya sudah bekerja di kota, sedangkan yang perempuan masih di rumah membantu ibunya. Umurnya sepantaran Alip, baru lulus aliyah. Saat Alip menanggapi dengan mengucapkan syukur bahwa anak-anak Lekdar dapat tumbuh dengan baik, Lekdar menjawab singkat, "Anak-anak itu titipan Allah, Nak Alip." Lekdar menyeruput teh untuk terakhir kalinya karena gelas telah tandas. "Sejak saya merasa tak mampu lagi, hanya kepada Allah saya kembalikan semuanya. Setiap selesai sholat, saya kirimkan doa untuk istri dan anak-anak saya. Saat itu, anak-anak masih kecil, si bungsu juga masih bayi." Ada butiran hangat meleleh di sudut mata Alip. Ia lantas berpaling sejenak untuk menyekanya. Takut kalau Lekdar melihatnya. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi murung karena ulahnya yang tidak mampu menahan rasa haru. Mata Alip beralih ke halaman masjid. Tampak bayang-bayang pohon terembesi terlihat memanjang ke arah timur. Beberapa santri yang sedang bercengkrama di bawahnya mulai beranjak menuju masjid. Tidak berapa lama, suasana masjid yang semula sepi berubah menjadi ramai. Salah seorang santri yang berpakaian rapi, berkemeja, bersarung dan kopiah hitam menuju pengeras suara dekat mimbar pengimaman. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Alip segera membereskan gelas dan beberapa jajanan yang masih tersisa. Ia menyimpannya sementara di dalam kamar kotaan di sudut masjid. Ia sempatkan juga membantu Lekdar dengan membawakan timba berisi air untuk wudhu di pinggir masjid. Di telinga Alip masih terngiang kata-kata Lekdar. Batinnya yang terharu kini bercampur dengan perasaan lain. Alip merasa mendapatkan pencerahan dari orang tua yang lumpuh itu. Diam-diam, ia telah menganggap Lekdar sebagai guru bagi batinnya yang kering dan haus ilmu. Alip merasa sangat kecil berdiri di samping Lekdar. Kali ini, Alip memang tidak terburu-buru untuk masuk barisan shaf di depan. Ia ingin mengikuti sholat asar berjamaah di samping Lekdar. Ia berharap dapat mendengar secara langsung bisikan doa yang biasa diucapkan Lekdar setiap usai sembahyang. Agung Catur Prabowo, Palangkaraya, November 2022.